Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas materi tentang Sunan Ampel. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Raihan Ramadan. Saya Diana Sdianti. Saya Erika Erpiani. Saya Ero Gunawan. Kisaran abad ke-15 Masehi, perkembangan agama Islam di Jawa maupun Nusantara mengalami kemajuan yang signifikan. Sunan Ampel memainkan peranan penting dalam proses Islamisasi Jawa pada khususnya dan Nusantara pada umumnya. Ampel Dentas, sebuah tempat yang sekarang masuk wilayah Surabaya. Dari sinilah Sunan Ampel mengembleng para santrinya dalam rangka penyebaran agama Islam. Beberapa wali yang pernah mengenyam pendidikan di Ampel Denta yaitu diantaranya ada Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Raja. Ampel Denta juga menjadi tempat pendidikan bagi Raden Patah dan Raden Kusen. Dua nama ini tercatat memiliki sumbangsih yang besar dalam penyebaran Islam di Jawa. Kemudian Sunan Ampel dikenal sebagai Raden Rahmat. Beliau adalah putra dari Syekh Ibrahim dari kota Samarkandi, Uzbekistan. Karena itulah ayah dari Raden Rahmat dikenal dengan nama Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Syekh Ibrahim merupakan tokoh penyebar agama Islam di negeri Campa. Sekarang negeri Campa berada di kawasan Kamboja. Penyebaran agama Islam di negeri Campa sangat berhasil. Raja dan rakyatnya, negeri Campa berbondong-bondong mengikuti ajaran Islam. Syekh Ibrahim kemudian menikah dengan salah satu putri Raja Campa. Dari pernikahan itulah lahir Ali Rahmatullah dan Ali Murtado. Negeri Campa memiliki hubungan diplomatik yang cukup erat dengan Majapahit. Majapahit sebagai negeri besar di Nusantara mulai kehilangan sebagian besar pengaruh kekuasaannya pada abad ke-15. Namun, ketika itu Majapahit masih memiliki hubungan diplomatik dengan berbagai negeri di kawasan Asia Tenggara. Salah satu putri Campa yang masih kerabat Raden Rahmat menikah dengan Prabu Brawijaya kelima, pemimpin Majapahit pada tahun 1440 Masehi. Sebuah rombongan berangkat dari Campa dengan tujuan Majapahit. Rombongan tersebut dari Syekh Ibrahim As-Samarkandi, Ali Murtado, Ali Rahmatullah, dan Abu Hurairah putra Raja Campa, beserta sejumlah kerabat dalam perjalanan rombongan dari Campa singgah ke Palembang. Di Palembang saat itu dipimpin oleh Arya Damar yang masih memiliki kekerabatan dengan keluarga Majapahit. Syekh Ibrahim dan rombongan kemudian berdua dengan Arya Damar sekitar 2 bulan. Syekh Ibrahim dan rombongannya tinggal di Palembang dalam kurun waktu tersebut. Syekh Ibrahim berhasil membawa Arya Damar dengan keluarganya menjadi Muslim. Setelah itu menjadi Muslim, Arya Damar mengubah namanya menjadi Arya Abdullah. Perjalanan Syekh Ibrahim dan rombongannya kemudian berlanjut ke Majapahit. Mereka mendarat di sebuah tempat yang bernama Gisik di sebelah timur Tuban. Rombongan Syekh Ibrahim tidak merapat di Bandar Tuban. Keputusan tersebut diambil karena Bandar Tuban merupakan pelabuhan utama Majapahit. Mereka memilih berhati-hati selama di Gisik. Syekh Ibrahim melakukan penyiaran agama Islam sekaligus penulis kitab. Sebuah kitab yang berjudul Busainem Is masih dipelajari oleh kalangan pesantren hingga sekarang. Syekh Ibrahim tidak lama berdakwah di Gisik. Beliau meninggal sebelum sempat mendatangi kota raja Majapahit. Sepeninggalan Syekh Ibrahim, Ali Murtado, Ali Rahmatullah, dan Abu Hurairah berkunjung ke kota raja dengan menempuh perjalanan darat. Kedatangan mereka di kota raja disambut baik oleh Raja Majapahit. Terlebih lagi, mereka adalah saudara dari istri pemimpin tertinggi Majapahit saat itu. Majapahit dipimpin oleh Prabu Brawijaya kelima. Sementara itu, rombongan Syekh Ibrahim As-Samarkandi berangkat ke Jawa. Dengan Campa diruntuhkan oleh sebuah kerajaan dari Vietnam. Oleh karena itu, Prabu Wijaya kelima menyarankan rombongan Syekh Ibrahim tidak kembali ke Campa
tetapi tetap tinggal di Majapahit. Prabu Wijaya kemudian memberikan kehormatan kepada Ali Rahmatullah dan Ali Murtado. Ali Rahmatullah dikenal juga sebagai Raden Rahmat yang diangkat sebagai imam di Ampel Denta. Posisi inilah yang membuat beliau lebih dikenal sebagai Sunan Ampel. Perjalanan dari kota Raja Majapahit menuju Ampel Denta, Raden Rahmat melewati beberapa tempat seperti Pare, Krian, Wonokromo, Kembang Kuning. Di tempat-tempat tersebut Raden Rahmat juga menyebarkan agama Islam. Sesampainya di Ampel Denta, Raden Rahmat tidak hanya menjadi imam tetapi juga mendirikan sebuah pesantren. Surabaya saat itu dipimpin Adipati Arya Lembusura yang dikenal sudah memeluk agama Islam. Dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gresik pada tahun-tahun sebelumnya ini sudah berhasil membentuk masyarakat Muslim di pesisir Majapahit. Adipati Arya Lembusura kemudian menikahkan Raden Rahmat dengan Nyai Ageng Manila, yaitu putri dari Arya Teja Adipati Tuban. Kekerabatan inilah yang kelak dapat mengantarkan Raden Rahmat menjadi pemimpin Surabaya sepeninggal Adipati Arya Lembusura. Pesantren Ampel Denta dalam perkembangannya telah menjadi pusat pendidikan agama Islam pada masa Majapahit. Salah satu santri yang menimba ilmu di sana yaitu Raden Paku. Kelak Raden Paku ini akan dikenal sebagai Sunan Giri. Begitu pula dengan Raden Patah, yaitu pendiri Kesultanan Demak yang juga menimba ilmu di Ampel Denta pada masa mudanya. Dakwah yang dikembangkan oleh Sunan Ampel ini bersifat persuasif, yaitu pelan tapi pasti. Ajaran yang disampaikan olehnya mudah diterima dengan baik oleh masyarakat di pesisir Majapahit. Karenanya beliau ini mengajar dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat di sana. Salah satu ajaran beliau yang sangat terkenal pada saat itu yaitu Mohlimo, atau biasa dikenal dengan tidak melakukan 5 hal yang dilarang oleh agama. Di antaranya, yang pertama yaitu tidak mau berjudi, yang kedua tidak mau mabuk, yang ketiga tidak mau madat, yang keempat tidak mau mencuri, dan yang kelima yaitu tidak mau berzina. Dakwah Sunan Ampel ini tidak selalu diterima dengan baik. Suatu ketika, Sunan Ampel ini mengutus 2 santrinya yaitu Khalifah Husain dan Syekh Ishak ke Madura. Pemimpin Madura saat itu yaitu Lembu Petang, yang mana ia dengan kasar mengusir 2 utusan Sunan Ampel ini ketika datang ke kediamannya tersebut. Bukan hanya mengusir utusan Sunan Ampel, Lembu Petang juga bahkan sampai datang menyusup ke pesantren Ampel Denta di antara para santri. Nah, malam harinya menjelang sholat Isya, Lembu Petang ini bersembunyi di tempat wudhu dengan di tangan memegang keris terhunus. Nah, ketika Sunan Ampel datang hendak berwudhu, Lembu Petang pun segera menghujamkan kerisnya ke arah Sunan Ampel. Namun usaha Lembu Petang tersebut ternyata sia-sia. Nah, situasi ini tidak membuat Sunan Ampel naik darah. Beliau justru memaafkan Lembu Petang. Bahkan akhirnya Lembu Petang pun insyaf dan menerima ajaran yang disampaikan oleh Sunan Ampel pada saat itu. Ketika Majapahit semakin rendah, Sunan Ampel merupakan salah satu ulama yang memperakasai berdirinya Kesultanan Demak. Raden Patah, pemimpin pertama Demak, merupakan santri sekaligus menantu Sunan Ampel Demak. Tercatat sebagai suksesor Majapahit yang Hindu. Berdirinya Kesultanan Demak diikuti dengan pembangunan Masjid Agung Demak. Masjid yang masih kokoh berdiri hingga sekarang ini memiliki 4 tiang panjang. Masing-masing tiang panjang dibuat oleh 4 anggota Wali Songo. Pertama, tiang di sebelah tenggara dibuat oleh Sultan Ampel. Tiang di sebelah barat laut dibuat oleh Sunan Bonang. Tiang di sebelah timur laut dibuat oleh Sunan Kalijaga. Di barat daya dibuat oleh Sunan Gunung Jati. 4 pilar ini melambangkan 4 pilar dalam Islam, yakni Al-Quran, hadis Nabi, ijma, ulama, dan qiyas.
Sunan Ampel dalam perjuangan dakwahnya telah menghasilkan perubahan penting dalam sosial kultural masyarakat Nusantara. Struktur sosial masyarakat bergerak semakin setara seiring menguatnya peranan agama Islam. Setelah berdakwah sekian puluh tahun lamanya, Sunan Ampel tutup usia. Data-data sejarah menyebutkan tahun yang berbeda mengenai wafat Sunan Ampel. Dalam Babating Gresik yang dikutip oleh Agus Suryoto melalui Atlas Wali Songo, Sunan Ampel wafat pada tahun 1401 Saka atau tahun 1479 dalam Masehi. Beliau dimakamkan di samping Masjid Agung Ampel.